Nama saya Dr. Ji. Saya dari Radian Pet and Care, terlebih di cabang Tanjung Duren. Kalau gitu untuk awal-awal nih Kak, boleh dong ceritain ke teman-teman kita nih tentang apa aja sih yang Kak Ji tahu seputar hewan-hewan pet care itu kayak gimana? Oke, sebetulnya definisi pet care tuh luas banget ya. Awalnya dari anabul, tuh banyak banget yang dipelihara, anak buah bulu, itu anak kesayangan bulu lah, apalah. Nah, ternyata yang bisa dipelihara itu nggak cuman yang berbulu, bahkan yang bersisik bisa, yang berkulit licin juga bisa, semua bisa disayang. Namanya pet atau hewan peliharaan, intinya adalah gimana cara kita mendomestikali mereka untuk disayang. Itu untuk jadi company kita sehari-hari, istilahnya kayak animal spirit atau animal support spirit gitu juga banyak kan sekarang kantor-kantor yang membolehkan kita untuk bawa animal kita sebagai support kita mood sehari-hari Kak gitu. Oke. Ini menarik banget nih Kak. Kalau ngomongin tentang animal spirit ya Kak ya. Ya. Nah biasanya kan yang sering kita tahu ini pet itu paling kayak kucing, Yes. atau anjing, atau mungkin tadi yang sejenis sugar glider ya. Betul. Kalau untuk jenis yang agak sedikit unik itu sendiri gimana sih Kak? Nah, untuk jenis-jenis yang agak sedikit unik ini kita sebutnya exotic pet animals. Itu namanya udah eksotik ya. Exotic pet animals tuh ada apa aja? Macem-macem. Dari reptil itu pun udah dibedah jadi banyak banget. Kemudian kita bisa pelihara juga yang pygmy, misal pygmy goat atau kambing kecil banget, pygmy pig. Jadi babi yang benar-benar ukurannya mikro kayak gitu. Udah banyak banget rekayasa DNA yang membuat kita bisa memelihara mereka. Itu. Nah, selain anjing kucing, contoh dari yang pygmy goat atau pygmy pig kayak gitu, ada juga dia punya ular, kemudian kura-kura, bahkan ikan. Ikan itu bisa tahu yang mana owner dia yang biasa ngasih makan dia. Oh iya, itu gimana tuh Kak caranya? Dari cara kita ngetuk-ngetuk kaca akuariumnya dia, dari kita just mainin airnya dia tahu dari pattern tersebut. Dia punya memori, walaupun tidak sepanjang kita memorinya atau tidak sepanjang gajah, kayak gitu. Oke, ya perkara itu baru tahu banget ya Kak ya. Dan itu gak cuma ikan aja, di semua yang peliharaan reptil itu juga seperti itu Kak. Betul, termasuk kayak misal kita pelihara krokodil ya, atau kita punya panana, atau kita punya bahkan iguana. Igi itu dia bisa tahu. Cuman mostly hewan-hewan berdarah dingin dia akan lebih cepat lupa. Kayak gitu aja sih bedanya. Jadi ketika dia lupa atau nggak kita sentuh nih, kurang sentuhan, kurang belayan, jablay ya gitu. Ketika dia jarang dibelai, dia akan kembali ke habit naturalnya dia. Maka dari itu, ketika kita sudah memutuskan untuk menyayangi hewan atau adopsi hewan, maka dari itu kita harus konsisten. Oke, Kak J, apa bedanya memelihara hewan yang ekstrim? Mungkin bedanya gimana sih cara kita berinteraksinya dengan hewan yang ekstrim seperti yang Kak J sebutin tadi dengan hewan-hewan yang kebanyakan nih kayak seperti kucing, anjing, dan sebagainya. Gimana sih gimana? Nah, perbedaannya di emosinya mereka sih sebetulnya. Pada dasarnya fisiologi dan anatomi mereka memang berbeda. Nah, ketika fisiologi dan anatomi mereka berbeda, otomatis kemampuan mereka untuk mengenali emosi itu juga akan berbeda. Nah, bedanya ketika dengan mamalia dan hewan-hewan reptil itu akan signifikan banget nih. Contoh, kita punya pelihara sapi nih di rumah. Pelihara sapi di rumah tanpa kita belai, tanpa kita apa, dia diam aja karena dia tahu, oh orang ini memang tidak mengancam. Tapi berbeda dengan reptilian, berbeda dengan exotic pet. Exotic pet pada dasarnya mereka bukan peliharaan. Namun ketika dia sudah didomestically dan terbiasa hidup dengan manusia, dia akan melunakkan sifat liarnya dia.
Nah, intinya kuncinya ketika ingin beradaptasi atau ingin istilahnya menjinakkan mereka ya, itu kitanya juga harus melunakkan diri, kitanya juga harus sabar. Kemudian awal adopsi juga memang nggak yang semudah itu ya bondingnya. Kita harus benar-benar menanamkan ke diri kita, oke, saya sudah mengadopsi mereka. Ketika sudah diputuskan untuk adopsi, maka saya harus membentuk bonding dengan mereka. Caranya gimana? Contoh kalau kita pelihara sugar glider, kita taruh pakaian-pakaian kotor kita di kandang mereka agar mereka mengenali bau kita. Tapi tidak berfungsi di ular. Karena ular itu dia pakainya sensing pit atau dia mengenali dengan cara inframerah di nose-pitnya mereka, nostrilnya mereka. Nah, ketika hewan-hewan yang seperti ini, maka kita harus tunjukkan sentuhan-sentuhan yang halus dan lembut. Jadi dia tahu kita bukan ancaman, seperti itu. Jadi sebelum adopsi memang kita harus banyak baca, kita harus banyak browsing gimana cara treatment mereka yang baik dan benar, termasuk tarantula. Oke. Itu. Kira-kira nih kalau seperti yang ular yang di leher kakak itu, kira-kira kalau dilepas di alam liar, kemampuan liarnya itu masih ada nggak sih kak? Kan sekarang udah jinak nih. Jadi otomatis kan insting berburunya itu kira-kira masih ada nggak sih kalau dilepas di alam liar kembali gitu? Hewan lebih baik sangat tidak dianjurkan untuk dilepas ke alam liar walaupun dia adalah hewan liar nih kak. Karena apa? Ketika kita lepas dia di alam liar, insting dia tidak sekuat dengan hewan-hewan yang memang normalinya dia lahir dan besar di alam. Beda dengan ketika dia di penangkaran. Ketika penangkaran memang dia dipersiapkan untuk kembali ke alam liar. Cuman ketika dia sudah kita adopsi dan dia terbiasa hidup dengan kita, otomatis dia akan bergantung dengan kita. Ketika dia kehilangan kita, dia akan sangat rentan untuk tidak selamat atau tidak survive. Seperti itu. Jadi tidak direkomendasikan untuk dilepas liar. Maka dari itu kenapa kok banyak calling damkar nih, Pak, ada ditemuin nih, ada ular di atas genteng saya. Nah, sama damkar diambil. Cuman ketika dilihat dia tidak bisa survive di alam, damkar tidak akan melepaskan itu dan akan memberikan kebaikan ke SDA. Seperti itu. Oke, jadi untuk ular bisa boleh dong pertanyaannya teman-teman kita aja. Oke, pertanyaannya juga menarik banget ya. Jadi ular ini sendiri itu sebenarnya hewan yang ketika kita sudah merawat dia sudah terbiasa dengan perawatan yang kita kasih. Secara alamiah dia akan jadi jinak dan hasrat dia untuk berburu akan berkurang dengan sendirinya ya. Betul, jadi kan misal nih kita nggak terbiasa hidup di hutan, terus tiba-tiba kita ditinggal di hutan. Nah, sifat alami kita kan juga hewan ya, kita kingdom animalia juga. Sifat alami kita akan belajar. Oh, gimana sih cara bertahan hidup di hutan? Cuman ketika kita salah makan bisa aja mati. Seperti itu sih gampangnya. Kita masih ada satu lagi ya. Oke, silakan Kak. Boleh disebutkan namanya sama pertanyaannya. Selamat sore, perkenalkan saya Ita Rahayu dari Tangerang. Izin ya bertanya ya Kak. Boleh. Mengenai kebetulan saya baru banget punya kucing, kurang lebih umurnya 2 bulan. Nah karena saya kemarin tuh belinya di kayak pasar hewan gitu, jadi kayaknya kotor dan ada kutunya. Jadi kemarin waktu di rumah setelah 2 hari kan saya mandiin dan itu kutunya banyak banget. Mau nanya perawatannya gimana sih caranya biar hewan tetap sehat, nggak ada kutu, nggak ada jamur, dia panjang umur, itu aja sih. Soalnya kan kadang kita kalau udah sayang tuh, aduh takut banget kehilangan. Gitu aja sih, makasih. Oke, izin langsung jawab ya. Nah, gimana sih caranya anak bulu kita itu bebas dari kutu, bebas dari jamur ya? Saya jawab yang kutu dulu. Oh iya boleh. Nah, kalau untuk kutu, dia ada yang namanya pencegahan dan pengobatan. Ketika pencegahan, berarti si kucing ini belum kena kutu, Kak. Nah, ketika dia belum kena kutu atau tidak kena kutu, lebih baik dilakukan pencegahan biar tidak kena kutu. Gimana caranya, Dok? Nah, ketika kita punya peliharaan, kita berikan dia tetes kutu atau suntikan anti parasit bisa 1-3 bulan. Sekali aja. Itu untuk mencegah dia untuk kena kutu. Nah,
secara rutin itu dilakukan, itu bisa menghindarkan dia. Namun ketika dia sudah kena kutu, maka itu akan berubah menjadi dosis pengobatan. Karena apa? Namanya kutu, dia punya telur. Nah, telur ini dia nggak ada obatnya. Kenapa kok nggak ada obatnya, Dok? Kan kita udah kasih tetes kutu, gitu kan? Nah, yang kita obatin kan inangnya nih, atau si kucingnya. Telur ini dia punya kuning telur. Dan kuning telur itu sebagai dapurnya dia. Jadi dia masak atau makan dari dapurnya dia sendiri. Dia tidak mengambil apapun dari tubuh inang. Yang kita obatin kan inangnya. Terus buat apa obatnya, Dok? Buat kutu-kutu yang memang dia sudah makan atau mengambil nutrisi dari inang. Dia akan keracunan, dia akan mati. Cuman si telur ini akan tetap bertahan. Nah, oleh sebab itu kenapa kok dosis pengobatan berbeda? Dosis pengobatan itu bisa dilakukan tetes kutu atau suntik parasit 2 minggu sekali, minimal 4 kali pemberian. Seperti itu, sampai benar-benar hilang. Dan mandi kutu itu sebetulnya bukan pengobatan untuk kutu. Namun dia bisa merontokkan si kutunya dari badannya si kucing, atau bahkan merontokkan si telur-telur kutu dari badannya kucing. Jadi dia hanya membantu membersihkan. Pada dasarnya kutunya akan tetap ada di situ kalau nggak diobatin begitu. Kalau untuk jamur, nah jamur ini lebih sedikit unik dan spesial. Karena apa? Jamur itu berkaitan dengan imun juga. Nah, gimana sih caranya kucingku biar nggak jamuran? Itu. Selain dengan berhubungan dengan imun, dia berhubungan juga dengan lingkungan yang lembab. Ya, sama kayak kita kalau lembab terus kan ya jadi panuan, jadi kudisan gitu ya. Nah, ketika lembab itu memang mendukung si jamur ini untuk tumbuh. Karena jamur itu perlu lingkungan yang lembab. Dan ketika imun turun, barrier kulit si kucing ini juga pasti akan turun. Ketika barrier kulit kucing turun, dia akan lebih mudah duduk di folikel rambut si kucing, terus tumbuh jadi jamur. Nah terus kok bisa sampai botak? Lah namanya folikel rambut, itu tempat tumbuhnya si akar rambut. Kalau sudah didudukin sama jamur, akar rambut mau duduk di mana? Akhirnya dia rontok seperti itu. Pengobatan jamur sendiri juga nggak cepet, sama kayak orang skincarean, harus rutin dan disiplin untuk mencapai hasil yang maksimal. Karena jamur itu minimal pengobatan memang di 2-3 minggu. Sama seperti halnya kutu, dia juga perawatannya cukup lama kayak gitu sih. Apakah menjawab? Oke, terima kasih. Takut ternyata. Oke, nah ini aku cuma takut dia jatuh aja sih Kak. Enggak sih. Karena dia tuh gerak-gerak terus ya, nggak bisa kalem ya. Tadi sama Kaji dia bisa kalem gitu. Tidur dianya kalau diam. Oke, sekarang udah kebangun ya? Iya, dipindah. Jadi ketika dipindah kan namanya ular kan dia sensing ya. Dia akan tahu kayak gitu. Sama kayak kita waktu buat tidur tiba-tiba dipindah bangun gitu. Oke, nah udah sini. Nah untuk piton sendiri ini kan masuk hewan yang nocturnal kan ya? Yes. Oke, termasuk yang nocturnal berarti di malam hari ya? Betul. Untuk makannya sendiri, apakah kita kasih makannya di malam saja atau bebas ya siang juga boleh? Bebas sih karena pada dasarnya dia siang hari juga akan berburu. Oh, jadi nggak tentu mau malam, mau siang itu sama aja ya? Sama aja. Oke, belum coba aku nggak bisa berdiri fokus sama si kaya sih. Nah kali ini apa nih Kak? Jenis hewan apa nih? Kalau ini namanya meerkat. Meerkat. Emang hewan itu meerkat ya? Kalau tahu film apa tuh namanya? Madagaskar tuh yang cincin. Bukan, itu lemur. Oh, lemur ya? Iya, yang I like the movie. I like the movie. Iya, itu yang suka peluk-peluk kaki itu. Siapa namanya? Mort. Nah, Mort. Yang Julian ekor cincin. Ya, itu lemur namanya. Oke. Tapi benar ya si Julian ekor cincin itu lemur atau? Julian ekor cincin itu memang lemur, tapi kalau ini dia meerkat. Dia yang memang suka peluk. Oh, iya, benar yang nempel dulu di kaki. Iya, betul. Oke. Dia emang hobi nempel. Oke, berarti emang dia kayak hobinya tuh gelendotan nempel. Iya, contoh begini. Iya, benar. Emang dia hobi nempel.
Meerkat itu masuk hewan yang kalem atau enggak? Sebetulnya enggak juga sih. Oke ya. Mm-mm. Yang udah bergerak-gerak petakilan gitu ya. Iya dia aktif tipikalnya. Dia nggak yang kayak koala gitu, yang dia nempel doang gitu dan jalannya kayak kukang lambat gitu enggak. Oke. Untuk makannya sendiri gimana tuh Kak? Kalau dia omnivora, dia bisa makan buah, dia bisa makan serangga, kayak gitu. Oh, berarti bisa makan apa aja ya? Yes, dia bisa makan apa aja. Oke. Kasih makannya gimana tuh Kak untuk meerkat ini sendiri? Kasih makannya sih tinggal dikasih makan aja sih kak. Oh gitu ya? Sekali itu kita kasihnya ya? Oh gitu maksudnya. Kayak misalnya sekali kita pengen kasih makannya berapa kali sih gitu? Pada optimalnya sih 2 sampai 3 kali itu udah cukup. 2 sampai 3 kali ya? Oke, jangan terlalu berlebihan. Iya, ntar kalau obes juga akan repot juga ya. Kesehatan sendiri. Oke, deh, ini satu pertanyaan terakhir ya Kak Izzy. Boleh. Boleh dong tips-tips untuk teman-teman yang pengen melihara hewan-hewan yang seperti ini yang ekstrim ini kayak ular, kura-kura dan lain-lain. Untuk ular deh Kak, gimana sih cara supaya mereka tidak panik dan bisa berani untuk membiasakan diri dengan hewan-hewan seperti ini? Nah, caranya adalah ya kitanya memang harus sabar, satu. Kemudian kitanya juga harus kalem, nggak boleh yang tiba-tiba kagetan, ular kita kenapa nih? Tiba-tiba kita ikutan kaget, dianya juga akan takut itu. Nah, kemudian biar dia bonding sama kita juga, biasakan untuk hand feeding itu. Jadi dia dikasih makan dari tangan kita, kayak gitu. Oke, jangan pakai yang kayak capitan itu ya Kak ya? Iya, itu membantu sih memang. Cuman kalau pengen lebih bonding sih hand feeding. Nah, kalau untuk yang jenisnya friendly gimana tuh Kak? Enggak ya, tidak disarankan untuk hand feeding kalau itu. Tidak direkomendasikan untuk melihara juga ya? Iya, hanya untuk yang expert saja kalau itu ya. Yang udah di tingkatnya ya. Mm-mm. Oke, terima kasih banyak Kak Izzy. Iya, sama-sama. Terima kasih buat tepuk tangan teman-teman. Ya, mau senang banget nih hari ini bisa ketemu sama Kak Izzy, bisa ngobrol-ngobrol tanya-tanya ya tentang pet care-nya itu kayak gimana cara menanganinya, terutama dengan si Kaya ini ya. Iya, betul. Jadi saya juga senang banget bisa sharing di sini. Oke, nanti kita see you di hari-hari selanjutnya ya. Oke, kita akan ngobrol lagi di hari selanjutnya. Tentunya pertanyaan-pertanyaan juga cuma sampai ini aja ya. Betul, masih lebih banyak lagi karena